yang mungkin bisa saling melengkapi kehidupan panjenengan semua. Mungkin ini semacam sharing yang beberapa waktu menjadi bagian dari penguat saya pada saat berdoa bersama dengan Ibu Bambang. Sesuatu yang tidak pernah saya duga dalam hidup saya, bahwa setelah saya berkeluarga, saya akan menjalani kehidupan keluarga saya ini dengan baik-baik saja. Namun di tengah perjalanan, ternyata saya harus berbagi dengan kehidupan yang dijalani oleh orang tua saya, di mana beberapa waktu yang lalu orang tua saya mengalami sakit, dan kami adalah 4 bersaudara yang satu tinggalnya di Biung, yang satu di Jakarta, lalu saya nomor 3 dan nomor 4 juga adik saya tinggalnya dekat dengan rumah orang tua saya. Namun kami tidak ada yang tinggal bersama dengan orang tua saya. Kami tidak ada yang tinggal bersama orang tua, sehingga dulu itu mungkin mbah saya itu salah satu arsitek rumah yang mungkin menganggap kalau keluarga besar itu dibuatkan rumah yang besar seperti itu. Ternyata kalau sekarang kan rumah yang dibangun itu kecil-kecil tapi menarik gitu ya. Kalau rumah tempat tinggal saya ini besar karena dulu anaknya 4, jadi satu-satu mendapatkan tempat rumah kamar, sehingga setelah semua dewasa dan berkeluarga tidak ada semua, kosong semua. Nah, singkat cerita, setelah orang tua saya sakit, ternyata saya dipilih untuk diminta mendampingi. Saya sudah ada tempat tinggal walaupun tidak besar. Kemudian saya bergumul, waduh, ini pasti anak-anak saya ini protes, karena kalau ikut neneknya itu banyak aturan A sampai Z. Kemudian saya juga bergumul bagaimana saya mengajak pasangan saya, karena bagaimanapun kami adalah keluarga yang tinggal sendiri ya, tidak bersama. Kalau mungkin saya tidak masalah tinggal dengan orang tua, tapi dengan pasangan saya belum tentu merasakan hal yang sama. Namun dibalik semua itu, Bapak Ibu, singkat saja saya sampaikan bahwa seperti yang difirmankan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Itu menjadi pergumulan saya, karena terus terang pada saat saya harus kembali bersama-sama dengan orang tua saya, itu banyak sekali pergumulan yang harus saya hadapi. Dari yang biasanya saya itu bisa meletakkan segala sesuatu dengan seenak saya kalau di rumah saya, tidak bisa saya lakukan begitu saja di rumah kedua orang tua saya. Saya bisa masak dengan segala macam, walaupun orang tua saya sudah tidak bisa masak, tapi tidak nyaman karena bukan rumah tinggal saya. Tapi itu saya jalani, ini sudah berjalan 3 minggu mungkin ya. 2 pekan saya tidak hadir, itu karena saya menyesuaikan diri bagaimana saya bisa meninggalkan beliau ini. Karena yang satu orang tua saya kalau jalan itu sudah tidak seimbang. Ibu saya itu kalau jalan harus pakai tongkat, sering kali jatuh, duduk tidak pas, asal duduk jatuh, lalu memar gitu. Kalau bapak saya, beliau ini kemauannya keras, tapi tenaganya kan sudah tidak ada. Ada saja yang dilakukan, ingin memindah sesuatu karena tangannya sudah tidak bisa digerakkan dengan punggungnya, Bapak Ibu. Bagaimana barang itu bisa bergeser ke tempat lain. Nah, ini pergumulan yang saya hadapi, tapi saya merasakan pemeliharaan Tuhan dengan memberikan kekuatan, walaupun ada sekali gesekan-gesekan yang pasti saya terima, karena saya sudah tidak bersama beliau lagi, tidak hidup bersama dalam keluarga beliau ini sudah dari anak saya SD, sekarang ada yang SMA, berarti ya 10 tahun lebih. Nah, untuk saya harus kembali ke orang tua saya ini menjadi pergumulan, tapi saya rasa Tuhan
akan memberikan kekuatan kepada saya. Karena itu tadi satu hal yang saya ingat, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi bagaimanapun saat ini kadang ada rasa kesel, rasa jengkel, tapi itulah orang tua yang dulunya mungkin sangat kuat memelihara kita, menyayangi kita, baktinya ini mungkin saat ini saya harus memberikan perhatian kepada orang tua saya. Itu yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Dengan saya mengikuti doa pagi ini ya, itu saya diberikan kekuatan. Saya bergumul, saya minta didoakan, ternyata Tuhan itu tidak meninggalkan saya, memberikan jawaban-jawaban. Oh ya, seperti ini. Susah Bapak Ibu, untuk bersabar itu susah. Tapi bagaimana ya? Itu yang harus saya hadapi. Tidak mudah mengatakan sabar ya Mbak Santi, sabar ya. Saudara-saudara saya tuh kalau saya ceritakan masalah menghadapi orang tua saya, ya apa, kamu kan yang bisa gitu. Padahal mereka sebenarnya juga bisa. Tapi karena mungkin Tuhan itu memilih ya. Saat ini hanya kamu yang bisa menghadapi dan hanya kamu yang saya pilih. Ya, inilah aku, Tuhan, utuslah aku, seperti itu. Apa yang Tuhan rencanakan dan kerjakan, beri saya kekuatan, itu saja. Hari ini saya ambil judul tenang. Ayat natsnya diambil di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita tentunya kita pernah merasakan apa yang dibilang gelisah, apa yang dirasakan itu kacau, yang dirasakan itu kepanikan, stres, cemas, khawatir. Itulah reaksi yang sering kali timbul ketika berada di dalam masalah yang berat. Mungkin yang sudah sharing yang disampaikan oleh Ibu Santi, kita ikut merasakan, saya juga ikut merasakan, ada rasa tidak bisa sabar-sabar lebih gitu. Jadi ada hal-hal yang membuat kita kadang emosi. Yang lebih saya rasakan lagi apabila kehilangan seseorang secara mendadak. Bagaimana itu? Kalau misalnya kehilangan seseorang itu yang dirasakan kita merawat terlebih dahulu, terus selama berhari-hari, berminggu, bulan, dan mungkin bertahun-tahun, terus Tuhan mengambil, sudah kehendak Tuhan, mungkin kita sudah secara manusia siap. Tetapi bagaimana perasaan saat itu apabila dalam waktu yang kita tidak tahu, 5 menit ke depan kita tidak tahu, ada berita kedukaan orang yang telah kita kasih itu dipanggil Tuhan. Saat itu saya merasakan saya nggak bisa nangis. Ini sedikit sharing karena tapi saya tetap berdoa begini, Tuhan kuatkan, Tuhan kuatkan gitu. Dan saya mau berdoa, doa Bapak kami itu tidak pernah berhenti saat mendengar berita itu, sehingga teman-teman saya yang melihat mungkin itu merasa bahwa yang menangis itu yang menengok atau yang datang, tetapi saya tidak bisa menangis ya. Dan setelah itu pasti secara psikis saya memang tidak kuat secara psikis setelah mungkin setelah 3 hari. Nah, ini sedikit bercerita saya bahwa kondisi seperti keadaan-keadaan yang mendadak dan kehilangan seseorang, secara psikis kita pasti akan merasakan yang kalut, sedih yang terlalu dalam. Tetapi kembali lagi, Tuhan kuatkan, Tuhan yang punya hidup. Itu pelajaran yang saya ambil. Nah, saya akan membagikan di sini bagaimana kita bisa menghadapi suasana yang begitu kita tidak bisa tahu, tapi kita hadapi dengan tenang. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kalau kita merasakan tiba-tiba sakit, itu hal yang juga membuat hati kita menjadi gelisah. Meskipun kita beriman, tekun beribadah, selalu berdoa dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kenyataannya hidup kita tidak luput dari pergumulan
pergumulan dan tantangan yang mendatangkan kesusahan dan penderitaan, bahkan mungkin kegoncangan iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu di bacaan kita pada pagi hari ini, syair-syair dalam Mazmur ini lahir dari pengalaman hidup yang nyata yang dialami dari satu generasi ke generasi yang lain. Dikatakan di sini, Bani Korah melewati berbagai musim hidup. Tantangan dan pergumulan hidup datang silih berganti dalam banyak versi. Tapi mereka membuktikan Allah tetap satu, Allah tetap sama, Dia adalah kota benteng, tidak pernah berubah. Dan kalau kita mencermati di bagian awal, di ayat pertama dikatakan bahwa Mazmur ini diperuntukkan kepada pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu. Di sini tertulis alamot, nyanyian. Pemimpin biduan di sini menunjuk pada salah satu pemimpin paduan suara dalam suku Lewi yang bertugas dalam ibadah di kemah suci dan kemudian bait suci bangsa Israel. Mungkin saya berpikir ini mungkin seperti song leader di dalam suatu ibadah. Mungkin seperti itu. Sedangkan Bani Korah adalah juga bagian dari suku Lewi yang bertugas dalam aspek lagu dan musik di kemah suci dan kemudian bait suci. Dikatakan bahwa ini adalah lagu alamot, yaitu lagu yang dinyanyikan dengan nada-nada tinggi oleh para penyanyi wanita diiringi dengan alat musik bernada tinggi. Seperti pada saat kita akan memuji Tuhan di dalam suatu ibadah. Nah, dalam teks kali ini pemazmur menyampaikan pernyataan iman melalui pujian kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah perlindungan, Tuhan adalah kekuatan dan penolong dalam kesesakan. Kesaksian demikian berulang kali terbukti dalam hidup pemazmur. Meskipun mereka harus mengalami ancaman yang terdahsyat sekalipun, seperti yang diibaratkan dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Seperti bumi yang bergerak, gunung berguncang, bahkan laut bergelora, mereka tidak akan takut. Pemazmur mengawali mazmurnya dengan ungkapan iman. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, sebab itu kita tidak akan takut. Ayat ini yang menguatkan kita semua. Di dalam kondisi apapun, kita mengingat di dalam Mazmur 46 bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Mana kita menghadapi suatu kondisi sedih yang begitu dalam, di mana kita merasakan kehilangan seseorang. Satu contoh, bagaimana kita menghadapi itu. Tetapi apabila kita mengingat bahwa Allah adalah kekuatan kita, yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati dan membersamai kita. Itu yang saya rasakan sampai saat ini. Ini contoh fitnah, itu menyakitkan. Kita tidak secara fisik dihantam, tetapi psikis kita yang diterjang. Tetapi kita yakin dan harus yakin bahwa Tuhan adalah penolong kita. Saya selalu mengingat Mazmur 23, nyanyian itu juga, Tuhan adalah gembalaku, yang menguatkan kita semua untuk senantiasa bahwa yakin Tuhan itu adalah gembala kita, penolong kita di dalam kesesakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam nyanyian Allah yang dilukiskan sebagai benteng, dalam perang benteng itu menjadi tempat pertahanan terakhir, tempat perlindungan. Kalau benteng direbut, maka pasti kalah. Tetapi kalau Allah menjadi benteng dalam hidup, telah terjadi kesaksian yang disaksikan oleh Bani Korah ini. Mengandalkan dunia, sedangkan semua yang ada di dunia ini berada dalam kuasa dan kendali Tuhan. Hanya Tuhan yang tidak terkalahkan. Hanya Tuhan yang dapat melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Sebab Tuhan sajalah yang memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Kalaupun kita merasa sedih, kalaupun kita merasa goyah di dalam keseharian kita mendengarkan kesaksian dari Ibu Santi, kalaupun kita mendengar ataupun kita hidup bersama dengan orang tua kekasih kita, kadang kita tidak bisa bersabar yang lebih. Tetapi yakinlah, Tuhan senantiasa
senantiasa menjaga dan memberikan perlindungan kepada kita, kita tidak akan sia-sia untuk senantiasa berdoa, memohon bimbingan Tuhan. Terus kita sering didengungkan, sering kita ungkapkan, sering ada di dalam hati kita dan pikiran kita, sehingga di dalam kita bersama-sama menghadapi badai atau tantangan atau terpaan hidup yang begitu kuat, kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong. Pertama tadi berbakti pada orang tua, saya rangkum dengan meniti dan meneliti kehidupan. Saya rangkum dengan bagian dari syair lagu pujian kita, yaitu hitunglah berkatmu satu persatu, niscaya kau akan kagum oleh kasihnya. 3 bagian yang saya rangkai ini yang terjadi dalam hidup saya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, berbakti pada orang tua. Ketika saya menikah dengan istri saya, ini sangat ditentang oleh orang tua saya, ibu saya. Kalau bapak sudah tidak ada, ibu saya sangat menentang sekali. Dia tidak setuju. Tapi aku anak gablek ya. Ya wes, langgar aja gitu ya. Tapi apa yang terjadi ketika istri itu sangat berbakti pada orang tua ya. Justru itu yang sering mengingatkan saya, ayo Kang Ibu. Saya waktu itu tinggal di Gubeng, di PMI saya, tinggal di PMI saya di Gubeng, Pondok Mertua Indah. Kenapa saya tinggal di PMI? Ini ternyata rencana Tuhan sungguh luar biasa. Karena saya ini orang yang temperamen tinggi, sehingga saya berada di tengah-tengah orang mertua. Akhirnya saya bisa, kalau ada hal yang tidak menyenangkan yang membuat emosi saya langsung sepeda motor lari ke perumahan pertanian di sekarang jadi Royal itu. Dulu ada teman yang yang kos di situ. Ini Pak Bani dan Pak Lasdi kenal ya, ini Nono Soehartono itu di situ. Dan itu tempat saya melampiaskan kekesalan saya di rumah. Jadi nggak sampai terjadi suatu pertengkaran di dalam keluarga karena saya tinggal di PMI ya. Nah, tapi saya tetap berbakti pada mertua. Nyonya berbakti pada orang tua saya. Ini sungguh cara Tuhan mengatur itu seperti itu. Ya, Nyonya selalu mengingatkan, ayo kalau sudah agak lama nggak, kalau Ibu di Jalan Lasem di Jalan Demak itu, mesti Nyonya. Dan akhirnya setelah berjalan sampai tua itu muncul cerita dari ketika saya ada di keluarga, arisan keluarga ya, arisan keluarga itu muncul dari kakak nisan saya itu sampai aku mantu nih bulik wiji sing dipuji-puji. Jadi menantunya itu yang paling baik itu justru yang dulu ditentang. Ini karena istri juga berbakti, dan orang tua mertua saya juga sangat sayang pada saya karena juga saya menghindari suatu pertengkaran yang bisa menjadikan orang tua ini mikir gitu. Jadi ada bagian berbakti. Nah ini saya meniti dan meneliti kehidupan saya seperti itu, sehingga di dalam syair lagu berhitunglah berkat Tuhan satu persatu, kau niscaya akan kagum oleh kasihnya. Ini sungguh luar biasa yang saya rasakan. Nah, ketika di dalam meneliti kehidupan, meniti itu artinya menjalani hidup itu, meneliti itu artinya apa? Yang mengerti masa begini sekarang begini hasilnya begini dan lain sebagainya. Dengan begitu kita bisa bersyukur. Nah ini baru saya sadari setelah tua. Jadi pada waktu masih muda juga ngerti ya, tapi setelah tua baru merenung itu seperti itulah. Kita ini harus berbakti pada orang tua, harus meniti dan meneliti kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah karena berkatnya yang luar biasa itu, dengan meniti dan meneliti kehidupan kita bisa merasakan berkat Tuhan yang luar biasa.
Bahkan yang terakhir saya tulis di WA kemarin, yang saya pergumulkan, kalau hari ini ada latihan gol dan ada apa? Senam, waktunya panjang, lama siang. Nah, padahal saya punya tanggung jawab pekerjaan, ada tukang dan lain-lain. Dan yang kemarin saya itu, ini bagian daripada bagaimana Tuhan itu mengatur hidup saya, mengatur waktu saya, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada saya, dan sebagai wujud untuk tetap berbakti, tetap setia dan taat pada Tuhan. Nah, ini gabung dengan PD Layung Radri ini menambah kekuatan iman, pengharapan bagi saya. Ini anggota apa juga ya kan? Ada Mas Andri, ada Pak, ada ini Pak Thomas, ada Pak Bani ini. Ya ini mungkin ya cukup baiklah untuk di kelompok-kelompok kecil di tiap-tiap wilayah ada seperti itu. Saya rasa ini menjadikan pertumbuhan iman kita akan lebih nyata ya. Benar Pak Mas Andri ya. Ya monggo kita pikirkan bersama-sama bagaimana kita mungkin kalau di setiap wilayah ada kelompok-kelompok kecil, kemudian untuk belajar firman Tuhan dan lain. Salam. Shalom. Selamat pagi. Oke. Semalam habis hujan, pagi segar semua jadinya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya cuma mau melanjutkan kesaksian. Kebetulan minggu lalu saya nggak bisa kesaksian karena kedahuluan Pak Sakti. Ini memang agak mungkin tidak ada sangkut paut dengan firman yang kebawakan, tapi kalau saya hubungkan ada juga. Diam. Bapak Ibu tentu pernah membaca Marta dan Maria. Marta begitu sibuk, Maria duduk diam di kaki Tuhan. Begitu pula hidup kita ketika di dalam masalah. Semakin kita dalam keadaan terjepit, semakin masalah itu timbul. Terkadang keinginan kita untuk datang kepada orang-orang yang tidak benar untuk menyelesaikan masalah itu pasti ada. Kita tidak akan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya pernah, kapan hari saya sempat bersaksi di Kemisan dan di wilayah. Ada beberapa bulan lalu saya sempat punya keinginan untuk keluar dari gereja ini, punya keinginan untuk keluar dari majelis ini, punya keinginan untuk keluar dari segala kegiatan yang saya lakukan di gereja ini. Bapak Ibu sekalian, ketika keinginan itu semakin lama semakin berkembang, saya cuma berdoa, berikan saya kekuatan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ada kebetulan ada beberapa bulan, 3 bulan lalu kalau nggak salah. Ketika habis doa pagi saya hitung persembahan. Saya duduk tenang hitung persembahan doa pagi. Ada seorang ibu membantu saya. Di situ kami ngobrol. Saya ceritakan keinginan saya. Tapi disitulah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mempunyai hati yang peka, pasti kita tahu bahwa itu Tuhan lagi berbicara. Ibu itu ngomong sama saya, Pak Buce, kalau ke ibadah, gereja, kalau melakukan kegiatan di gereja maupun di wilayah, Pak Buce jangan lihat orang. Pandang sama Tuhan, jangan lihat orang. Semakin kita lihat orang, hati kita akan semakin sakit. Karena apa? Kita sudah menghakimi orang duluan, sedangkan di diri kita nggak menghakimi. Pandang sama Tuhan.
Di situ saya rasa Tuhan lagi berbicara sama saya. Seketika itu keinginan saya hilang. Saya dapat satu ayat, Tuhan sudah memberikan kita belas kasihan yang begitu besar. Bagaimana dengan kita? Apakah kita punya hati juga punya belas kasihan? Saya terus terang, saya cerita di sini Bapak Ibu. Saya ada sempat mau keluar dari satu ini. Ketika saya lihat, mungkin bagi teman-teman dibilang saya orangnya pelin-pelan, tidak konsisten. Begitu saya lihat mereka melakukan kegiatan, hati saya tersentuh. Karena mereka begitu giat melakukan kegiatan itu. Saya yang sementara waktu itu mengikutinya, saya mengambil keputusan untuk tidak mengikutinya. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengubah segala keadaan. Pergi ke kegiatan, pandang sama Tuhan. Kalau kita pandang sama orang yang kita pandang itu malahan sukacita penuh, kita yang sakit. Semakin lama kita membiarkan hati kita sakit, semakin lama-lama, mohon maaf, kita bisa jadi stroke. Terima kasih Bapak Ibu.